geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sesudah rapat Rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, bisa diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO, agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima, dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 1.000 ton. Jadi kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram,
yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.